Selamat siang, kembali lagi bersama kami dengan kelompok 5. Masih bersama dengan tugas hidrologi yang ketiga. Saya Bagus. Dan saya Isna. Kami akan mencoba menjawab tugas hidrologi yang ketiga sesuai dengan pemahaman kami. Langsung saja. Jadi di tugas 3 itu kan diberi soal ini, tapi nanti akan kami tampilkan di video. Jadi tugasnya itu disuruh menjelaskan gambar-gambar dari persentase runoff atau limpasan permukaan. Yang pertama yaitu adalah lahan tercover tumbuhan dengan baik. Jadi di sini lahan yang tercover baik dengan tumbuhan itu air hujan atau presipitasi yang akan menjadi runoff atau limpasan permukaan adalah sebesar 2%. Kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu lahan yang tercover dengan tumbuhan dengan kategori cukup, bahwa air yang jatuh menjadi hujan atau presipitasi yang menjadi runoff atau limpasan permukaan adalah sebesar 14%. Kemudian gambar yang ketiga yaitu lahan yang tercover dengan tumbuhan dengan kategori jelek atau poor ground cover, air hujan atau presipitasi yang menjadi runoff atau limpasan permukaan adalah sebesar 73%. Kemudian untuk dua gambar selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat adalah lahan kosong atau lahan gersang, di mana air hujan atau presipitasi yang menjadi runoff atau perlimpasan permukaan sebesar 85%. Dan gambar terakhir adalah kawasan dengan banyak gedung di mana lahannya rata-rata tertutup oleh beton dan merupakan permukaan yang kedap air. Maka air hujan atau presipitasi yang menjadi runoff atau perlimpasan permukaan sebesar 98-100%. Dari penjelasan kami dapat kami tarik kesimpulan bahwa kawasan yang tercover dengan tumbuhan semakin banyak, maka air yang akan menjadi runoff itu semakin sedikit. Jadi hal ini itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam buku Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota karya Pak Robert Kodrati, bahwasannya kurang lebih seperti ini. Apabila hutan digunduli, maka runoff atau aliran permukaan akan meningkat signifikan dan terjadilah banjir karena vegetasi yang berfungsi sebagai penahan runoff telah hilang. Apabila jenis tanah tidak berubah, maka resapan air yang masuk ke dalam tanah relatif tetap. Namun, apabila hutan digunduli dan dibangun permukiman padat, maka di atas tanah yang ada berdiri bangunan permanen yang kedap air. Pada waktu hujan, tak ada air yang bisa meresap ke dalam tanah, sehingga untuk kondisi ini resapan hilang. Jadi kesimpulannya itu adalah penyebab banjir yang dominan adalah runoff meningkat tajam, bukan karena resapan yang hilang. Nah, untuk contoh-contohnya itu daerah yang tertutup dengan tumbuhan yang masih banyak itu seperti di daerah Curug Semirang atau di daerah Curug Lawe dan Benowo. Curug itu bahasa sini untuk istilah air terjun ya. Jadi kalau misal udah sampai di parkiran nih, dari parkiran ke air terjun itu nanti kita akan naik gitu, jalan cukup jauh lah, itu kanan kirinya itu masih banyak pepohonan, dan itu menurut saya masih bisa dikategorikan sebagai daerah yang masih bagus tertutup atau tercover dengan tumbuhan. Ya juga itu kebun atau hutan yang di sebelah kampus itu juga sama, mungkin bisa dikategorikan sebagai gambar 1. Kemudian untuk gambar yang lainnya yang banyak gedung-gedung terus udah fungsi menjadi gedung-gedung yang otomatis permukaannya jadi kedap air, itu mungkin seperti di daerah Balai Kota kan. Balai Kota Semarang itu kan mungkin dari 100% kawasannya Balai Kota itu mungkin cuma 5% apa 10% aja yang ada tanamannya. Itu mungkin bisa dikategorikan sebagai
gambar 5, yaitu daerah yang tertutupi oleh beton atau tertutupi oleh aspal, yang daerah tersebut merupakan daerah kedap air, dan kadar air yang menjadi limpasan atau runoff itu besar, bahkan bisa sampai 100%. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas yang keempat.